Tidur malam dengan nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin wal muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu juri dan panitia yang saya hormati, beserta teman-teman sobat online dai yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mencurahkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita masih diberikan keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti audisi dai remaja dan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga akan memberikan syafaatnya kepada kita semua kelak di hari kiamat. Selanjutnya, perkenalkan, saya Lydia Maulida Putri sebagai perwakilan dari SMP Negeri 2 Kapuh yang pada hari ini akan menyampaikan tausiah bertemakan tingkatkan iman, jaga Kamtibnas dan tangkal berita hoax. Jalan-jalan membeli tomat. Kepada para hadirin yang terhormat, menjaga iman dan ketakwaan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, hendaknya kita semua berlomba-lomba dalam meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Segala hal besar dimulai dari hal kecil. Kita dapat memulainya dengan menjauhi pergaulan yang salah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat memulainya dengan memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, terutama bagi yang masih sering lalai dan meninggalkannya. Selanjutnya, yaitu mengikuti puasa Ramadan yang memiliki hukum wajib bagi seluruh umat muslim. Insya Allah dengan amalan-amalan baik tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah sehingga keimanan kita semakin ditingkatkan dan semakin baik. Akan tetapi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pahala yang kita dapatkan dalam beribadah tidak sia-sia dan tidak maksimal. Beberapa di antaranya juga dapat membuat keimanan kita semakin menipis, membuat diri kita semakin jauh dari Allah. Sebagai contoh, menggunjing orang lain, berzina, berpacaran, menjelek-jelekan nama baik orang lain, dan berbohong perlu digarisbawahi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita banyak sekali bentuk kebohongan. Kebohongan-kebohongan tersebut semakin hari semakin bertambah. Sebagai generasi di zaman modern, kita dituntut untuk berpikir kritis, membedakan mana yang sepantasnya ditiru dan mana yang sepantasnya ditangkal atau dijauhi. Contoh kebohongan-kebohongan kecil seperti penyebaran suatu informasi yang tidak jelas keberadaannya, tidak jelas sumbernya, atau biasa disebut dengan hoax. Hoax ini harus dihindari sebab barang siapa yang ikut mempercayai dan menyebarluaskan berita hoax tanpa sengaja ikut mempercayai serta ikut berbohong dan tanpa kita sadari juga ikut menjatuhkan nama baik orang lain. Sehingga dosa yang kita dapatkan akan berlipat-lipat. Wah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Maka dari itu hadirin sekalian, selain berdampak pada diri kita sendiri, penyebaran hoax juga dapat berdampak bagi lingkungan di masyarakat. Sebab penyebaran hoax dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga dapat memunculkan fitnah demi fitnah di antara kita. Terjadinya percekcokan, rasa saling tidak percaya satu sama lain, suudzon hingga pertengkaran dan kericuhan. Pastinya akan mengganggu ketertiban keamanan masyarakat. Siapa yang tidak ingin punya lingkungan masyarakat yang sehat dan damai di sini? Tentu saja kita semua ingin. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang berwawasan luas, pandai dan hebat, mulai hari ini kita harus semakin teliti dan semakin berpikir kritis dalam memilah-milah sesuatu. Sekian dari saya, marilah kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan iman, serta memanfaatkan informasi-informasi yang baik dengan baik pula. Di tengah sungai ada buaya, buayanya menabrak batu. Wabillahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.